Thank you for the opportunity given to our group to convey the result of our discussion through this video. The material you will convey is the characteristic of an effective ESL instructor. And well introduce myself, my name is Aslina Liling Payung. Penyebaran globalisasi pembelajaran bahasa semakin menonjol setiap hari sebagai perpindahan dari metode pendidikan tradisional ke metode modern. Ini terjadi di negara-negara berkembang seperti Iran. Mereka menemukan diri terjebak di antara dua ekstrem ini. Pemerintahan Iran di satu sisi mengadvokasi kebijakan konservatif di semua bidang administrasinya termasuk Kementerian Pendidikan. Di sisi lain, dengan hadirnya media massa, satelit, dan internet, publik Iran juga dihadapkan pada metode berpikir dan belajar yang baru dan modern. Perbedaan ini dapat terlihat dengan jelas di kurikulum pembelajaran bahasa Inggris yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan kursus bahasa Inggris yang ditawarkan oleh sekolah bahasa swasta di luar jam sekolah. Dengan saat ini ketidakpuasan pada pembelajaran bahasa dengan kelas gaya terjemahan tata bahasa yang ditawarkan di sekolah mereka sebagian besar mengacu pada privat lembaga untuk pembelajaran bahasa yang berkualitas dengan begitu banyak siswa sekolah bahasa. Tiba-tiba terjadi peningkatan jumlah sekolah bahasa di semua kota besar negara selama dekade terakhir. Saat ini ada lebih dari 5.000 lembaga bahasa swasta di dalam seluruh negeri dan jumlah ini meningkat pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurasya Jamil from Class D, member of Group 6. Perubahan metode pengajaran bahasa selama abad yang lalu secara langsung dipengaruhi oleh kebutuhan yang muncul dari peserta didik. Ketika bahasa modern memasuki sistem-sistem pendidikan di negara Eropa, mereka diajarkan menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk mengajar bahasa Latin, yaitu menghafal daftar kosakata, aturan tata bahasa yang ketat, dan kalimat untuk terjemahan. Beberapa prinsip utama dari metode ini adalah tujuan utama belajar bahasa asing adalah mempelajari sastranya, membaca, menulis, dan tata bahasa eksplisit adalah yang terpenting. Akurasi sangat penting, bahasa ibu siswa digunakan dalam kelas, pelajaran berpusat pada guru. Setelah beberapa dekade dengan hadirnya Perang Dunia di Eropa pada awal abad ke-20, kebutuhan baru akan pembelajaran bahasa muncul. Tentara yang dikirim ke Eropa untuk berperang dengan Jerman dan sekutunya diminta untuk mempelajari bahasa tersebut untuk tujuan lisan. Hal ini menyebabkan pendekatan baru yang diadopsi dari tentara, yaitu metode audiolingual. Beberapa prinsip utama dari pendekatan ini adalah pembelajaran bahasa asing adalah proses mekanis dan dapat dicapai melalui pengulangan, struktur, dan percakapan secara terus-menerus. Bentuk lisan dari bahasa lebih penting daripada bentuk tertulis. Bahasa ibu dilarang dalam kelas. Tidak ada toleransi kesalahan, pelajaran bahasa berpusat pada guru. Dan seterusnya, seiring berkembangnya fasilitas transportasi dan tren yang berkembang, kebutuhan untuk berkomunikasi pun tumbuh. Kebutuhan ini menyebabkan linguistik memikirkan pendekatan baru dan metode itu disebut metode komunikatif yang berfokus pada keterampilan berkomunikasi daripada penguasaan struktur. Ada dua versi dalam pendekatan ini, yaitu versi kuat yang menekankan penggunaan bahasa untuk memperoleh kemahiran, sedangkan versi lemah menekankan keterampilan berbahasa dengan tujuan menggunakannya komunikatif. Dalam metode ini, peserta didik memainkan peran besar di kelas dan diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Guru itu sendiri memiliki peran untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik selama kegiatan yang ditetapkan untuk memberikan peserta didik wawasan tentang bagaimana menjadi pembelajar bahasa yang sukses. Richards and Rogers, 1986. Baiklah, saya atas nama Filda Ini Masnur akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan preferensi siswa terhadap pengajar bahasa. Adapun yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang siswa yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris, mulai dari pramenengah hingga lanjutan, yang berasal dari sekolah terkemuka di Tabriz, Iran. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 58 item yang dikembangkan melalui pembacaan literatur secara cermat.
Adapun kriteria sekolah untuk observasi guru dan pengalaman peneliti sendiri dibagi menjadi 8 bagian, dan setiap bagian diberi masing-masing judul, yaitu Personal Qualities, Common in English, Teaching Methodology, Evolution Method, Amount of Teacher Emphasis on Different Skills, Mastery over Teaching, Teacher-Student Relationship, and Class Management. Dan setiap pelajar bahasa diminta untuk mengisi item sesuai dengan kepentingannya. Adapun pilihan yang termasuk pada seleksi adalah tidak penting sama sekali, entah bagaimana penting, penting, dan sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Zatil Rizky dan saya akan menjelaskan hasil dari penelitian tentang keefektifan seorang guru menurut para siswa. Pada kuesioner pertama yang menilai tentang personal qualities seorang guru, terdapat sebanyak 73,80% siswa memilih bahwa aspek yang paling penting untuk menilai keefektifan seorang guru yaitu ketertarikan mereka serta tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya. Adapun beberapa siswa lainnya yang menganggap aspek penting dan untuk menilai keefektifan seorang guru yaitu ketepatannya dalam memasuki ruang kelas serta mengembalikan pekerjaan siswa dan juga keaktifannya dalam mengajar. Pada kuesioner kedua yaitu Common in English, tidak seorang pun murid memilih opsi not important at all. Di sisi lain, 83,33% murid memilih opsi very important pada item accuracy of teacher vocabulary. 53,38% juga memilih item ini sebagai prioritas utama mereka dibanding item lain. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang menguasai banyak vocabulary merupakan guru yang efektif pada persepsi murid. Pada kuesioner ketiga yaitu teaching methodology, lebih dari setengah murid atau 66,66% merujuk pada guru yang mengajak murid untuk menggunakan L2 atau second language dalam ruangan kelas setiap saat dengan memilih option very important. Sedangkan pada pilihan menggunakan L1 atau natural language pada ruang kelas ditandai oleh 19,04% murid dengan not important at all, dan 47,61% murid menandainya dengan somehow important. Hal ini menunjukkan bahwa siswa cenderung memilih untuk menggunakan second language pada kelas dibandingkan dengan native language mereka. Pada kuesioner keempat yaitu evaluation method, kebanyakan siswa memilih option important maupun very important pada kedua item yang disediakan. Selanjutnya, dari hasil penelitian, banyak siswa yang memilih oral quizzes sebagai prioritas utama mereka. Pada kuesioner kelima yang berjudul Amount of Teachers Emphasis on Different Skill, sebagian besar siswa menandai seluruh item dengan important maupun very important. Hal ini menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai guru yang aktif mengasah skill oral daripada skill yang lainnya. Pada kuesioner ke-6 yaitu Mastery over Teaching, sebanyak 59,52% murid percaya bahwa pengetahuan seorang guru tentang materi yang dibawakannya akan sangat penting. Ada pula sisi karangan bebas diberikan untuk murid yang mengatakan bahwa pengetahuan materi pada seorang guru tidak dapat dianggap berhasil jika tidak dapat mengkomunikasikan pengetahuan tersebut kepada muridnya. Selanjutnya pada Teacher-Student Relationship, terlihat bahwa 59,52% murid tidak menyukai guru yang memiliki kontak dengan orang tua murid sehingga ditandai dengan not important at all. Diikuti dengan 57,14% murid memilih having respect for student dan 57,14% murid memilih helping to create self-confidence in students. Merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan guru dan murid. Selanjutnya yaitu tabel terakhir, tabel ke-8 yang menilai class management atau institute programmers.
Dan berdasarkan pada tabel ini, menggunakan waktu dengan baik atau using time wisely merupakan hal yang paling penting bagi sebagian besar siswa. Adapun hal lain yang menurut siswa merupakan hal yang paling penting yaitu maintaining order in class atau class control. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 80% siswa menandai pilihan tersebut dengan important dan very important. From the study, the important things assessed in the effectiveness and success of a teacher according to the student are having trust in their job, having a sense of responsibility towards their job, being enthusiastic and lively, being self-confident, being punctual, encouraging students to use the target language at all time, providing explicit grammar correction, providing detailed explanation during reading and listening text, embracing frequent oral quiz, embracing all skill, especially speaking, having knowledge of subject matter, having the ability to communication ideas effectively, having the ability to answer the student question, having respect for student, being kind and friendly, encouraging participation, creating motivation in student, helping to increase the student's self-confidence during learning, taking student feedback about the class into consideration, using the class time